Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya aset gunung batu, dia punya aset pasir. Program pemerintah pusat itu, yaitu perhutanan sosial itu, rentan terjadi penyalahgunaan. Artinya, kita terus-terusan memberikan kompensasi dalam bentuk kebaikan negara pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik bagi negeri ini. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Hari ini saya mau menyampaikan satu video, di mana video ini adalah video kegiatan Kang Deddy Mulyadi saat memimpin rapat di Komisi 4 DPR RI. Saya tidak tahu apakah teman-teman sudah tonton atau belum video ini, tapi ada hal yang sangat menarik dalam video ini, di mana alih fungsi hutan atau perhutanan sosial yang kemarin itu masalah bambu, kemudian ke masalah klaim pendamping atau masalah-masalah yang sudah viral kemarin tentang perjuangan Kang Deddy Mulyadi di salah satu wilayah di Jawa Barat tuh, dia sampaikan kembali dengan berbagai argumentasi dan analisa yang cukup menarik, di mana sekarang program pemerintah pusat itu, yaitu perhutanan sosial itu, rentan terjadi penyalahgunaan. Artinya hutan dirubah fungsinya atau dilakukan perubahan fungsi dengan klaim perhutanan sosial, hutannya hilang, tapi bisa jadi suatu saat nanti tanahnya juga hilang karena dikuasai oleh swasta. Kira-kira konkretnya atau selengkapnya bisa kita simak dalam video berikut ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Menteri yang saya hormati, tadi sudah dipaparkan secara teknis dan komprehensif. Kalau bicara administratif, udah ada jempolnya karena mantan sekretaris jenderal sebelumnya. Dan bergelut dalam dunia administratif yang begitu panjang. Tetapi urusan hutan bukan hanya urusan administratif. Karena catatan hutan kalau hanya baik di administratif, tapi pohonnya hilang, lahannya berpindah, tak ada makna administratif itu. Karena bencana tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan administratif apapun. Yang pertama, yang menjadi titik fokus kita sebelum nanti para anggota menyampaikan pandangan-pandangannya, pertanyaannya, dan tanggapannya adalah penggantian lokasi dari penggunaan hutan. Esensinya kan ditujukan untuk tetap menjaga keberadaan hutan. Kalau dulu misalnya 1 hektar diganti 2 hektar. Esensinya adalah ketika hutan digunakan peruntukannya untuk kepentingan lain, kepentingan perkebunan, kepentingan pertanian, atau kepentingan apapun, hutannya tidak boleh hilang. Maka dibuatlah tanah pengganti 1 hektar atau 2 hektar. Ketika penggantiannya sesuai dengan undang-undang yang baru kita dalam bentuk uang, misalnya kompensasi lahan pengganti untuk kawasan hutan yang kurang kecukupan kawasan provinsi, kemudian angkanya 11.500.000 sampai 15.500.000. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin bisa diganti 1 hektar hutan dengan uang 11.500.000? Biaya reboisasi saja itu mungkin bisa mencapai 20 juta untuk angka sekarang. Itu pun kalau reboisasinya berhasil. Kalau mati juga karena salah menanam pohon, hutannya tetap hilang. Belum lagi tanahnya, belum lagi uang yang masuk ke kas negara, belum tentu juga besok dibelanjakan untuk kepentingan hutan. Maka saya katakan angka ini sangat rendah dibanding hilangnya sebuah kawasan hutan. Hitung harga reboisasi dengan hutannya sudah tegak pohonnya berapa nilainya, dan hitung berapa nilai tanahnya. Karena angka ini angka rawan, karena nanti uangnya akan hilang, hutannya akan hilang. Apalagi nanti Bu Menteri akan menghadapi lagi hutan yang sudah terlanjur dibuat oleh orang yang membuat kawasan perkebunan
gitu kan, yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun, menikmati sebuah areal tanah gratis hanya dengan dirambah, ditanamin berbagai tanaman perkebunan, menikmati uang dalam setiap tahun tanpa bayar pajak, tanpa memberikan tanah pengganti. Jangan sampai nanti dikasih angka lebih rendah dari ini. Gitu loh. Artinya bahwa kita terus-terusan memberikan kompensasi dalam bentuk kebaikan negara pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik bagi negeri ini. Kita ini kebiasaan orang yang tidak punya niat baik bagi negara terus-terusan oleh negara difasilitasi dan diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, ini menjadi catatan penting kita, sehingga Komisi 4 barangkali teman-teman yang lain, para anggota fraksi nanti memberikan tanggapan bahwa kita memiliki catatan khusus dan perhatian khusus terhadap masalah ini. Selain nilai uangnya yang relatif kecil, kita kehilangan hutan, juga kita tidak boleh secara terus-menerus memberikan kompensasi pada orang-orang yang sejak awal tidak berniat baik. Ini catatan khusus yang saya sampaikan. Yang kedua adalah perhutanan sosial. Secara administratif, perhutanan sosial itu mendasarkan diri kebijakan negara pada aspek-aspek yang bersifat keadilan sosial. Orang yang di sekitar hutan harus mendapat manfaat dari hutan tersebut dalam bentuk redistribusi tanah, gitu loh. Secara administratifnya baik, tetapi dari sisi aspek teknis pelaksanaannya, Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki cukup orang untuk melakukan pengawasan di lapangan. Pengawasannya di mana? Orang sudah punya redistribusi penguasaan, kemudian besoknya penguasaan pindah lagi ke pihak lain, ke tetangganya, ke saudaranya, atau mungkin ke kalangan swasta untuk kepentingan lain. Ini juga nanti akan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilannya itu. Terus yang berikutnya lagi adalah tenaga pendamping. Saya misalnya kemarin sempat viral masalah saya marah, mengaku tenaga pendamping. Ternyata setelah saya teliti adalah dia direktur perusahaan PT MSW. Ini salah satu kasus saja. Mungkin kasus ini banyak di berbagai tempat. Kemudian dulunya pejabat eselon 4 di Kementerian KLHK, gitu loh. Nah, artinya bahwa tenaga pendamping yang mantan-mantan KLHK ini pasti banyak di berbagai tempat. Pasti pegang perusahaan. Kemudian pasti punya kerjasama dengan kalangan swasta, gitu kan? Kalangan swasta. Saya khawatir lagi, perhutanan sosial nanti 5-10 tahun ke depan hutannya jadi hilang lagi. Yang ada adalah perkebunan sosial atau hortikultura sosial, gitu loh. Ini yang jangan sampai ini terjadi lagi, hutannya hilang lagi. Kenapa? Karena mindset yang masuk adalah mindset ekonomi lagi, usaha lagi, swasta lagi. Saya khawatir lagi dalam jangka panjang tanahnya pun sudah tidak lagi digarap oleh masyarakat, digarap lagi oleh swasta lagi. Ini jangan sampai terjadi, karena tugas Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup aspek pertamanya adalah menjaga hutan dan menjaga lingkungan hidup. Nah, hidup. Setuju? Waduh, ada tepuk tangannya. Bu Menteri, hampir seluruh areal penambangan batu, pasir, dan apapun jenisnya, itu hampir semuanya, apalagi di Jawa, tanahnya tanah negara. Apakah statusnya tanah kehutanan atau tanah perhutani? Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya aset gunung batu, dia punya aset pasir, kemudian dikelola oleh swasta dijual ke proyek-proyek pemerintah. Dibikin untuk jalan tol, jalan-jalan kabupaten, jalan desa, gitu kan. Padahal kalau mau negara yang ngelola itu dibangunkan untuk fasilitas negara. Tetapi karena itu sudah terlanjur, sudah sejak zaman dulu berlangsungnya, karena Bu Menteri yang sekarang ini ingin ada legacy untuk anak cucunya, dan saya yakin betul, dan saya udah lihat cucu Ibu Menteri itu sangat sayang sama hutan, maka Bu Menteri akan mengeluarkan kebijakan
yaitu keputusan untuk menghentikan seluruh penambangan di area tanah kehutanan dan termasuk tanah perhutani. Dan itu akan menjadi jalan Bu Menteri menjadi pahlawan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Dan selanjutnya siapa mau nambahin lagi? Bapak silahkan. Terima kasih, kita sudah tonton videonya. Mudah-mudahan kita bisa membagikan video ini sebanyak mungkin, karena menurut saya video inilah penting. Sebab ancaman terhadap penguasaan lahan dengan klaim perhutanan sosial dan oleh oknum-oknum yang dulunya bekerja di Dinas Kehutanan itu akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Untuk mencegah itu terjadi, bahwa program ini dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pinggir hutan, bukan untuk meningkatkan ekonomi oleh masyarakat di luar dari perhutanan sosial itu sendiri atau lokasi perhutanan itu sosial itu sendiri. Terima kasih. Ini video saya share ini adalah sebagai bentuk dukungan saya terhadap Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi pemimpin Indonesia di 2024. Sampai bertemu kembali dan cheers!